Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 4 November 2022. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun, kapanpun, ketidakjujuran merupakan sebuah tindakan yang tidak benar. Setiap orang dipanggil untuk bertindak dan berkata-kata secara jujur. Secerdik apapun seseorang, tindakan ketidakjujuran selalu tidak dibenarkan. Kesalahan dan dosa bukan pertama-tama apakah terbukti atau tidak terbukti, namun dari tindakan dan kata-kata itu sendiri sudah menjelaskan apakah jujur atau tidak. Dalam dunia pengadilan, sebuah tindakan baru akan dikatakan salah apabila bukti-bukti fisik menunjukkan demikian. Jika tidak ada yang bisa membuktikan, tindakan pembunuhan belum tentu menjadi sebuah kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur mau mengajarkan kepada kita bahwa secerdik dan secerdas apapun tindakan bendahara itu, di mata tuannya ia tetap sebagai bendahara yang tidak baik dan harus dipecat. Dari Warta Injil hari ini kita belajar bahwa tujuan yang baik tidak menghilangkan cara yang baik untuk mencapainya. Tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula, maka semuanya akan menjadi baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang bendahara ini yang dilanjutkan dengan pengajaran akan tanggung jawab pada perikopa selanjutnya. Sekecil apapun tanggung jawab jika dilakukan dengan baik, akan mendatangkan kepercayaan yang semakin besar. Sebesar apapun tanggung jawab, jika tidak dikerjakan, akan mendatangkan kepercayaan yang semakin kecil, bahkan tidak lagi dipercaya. Demikian juga dalam hal kebenaran. Latihan jujur dan benar dalam hal-hal kecil akan membawa seseorang pada kejujuran dan kebenaran pada perkara yang lebih besar. Jika sejak kecil sudah tidak jujur, ketika besar pun akan demikian. Mirip-mirip, tidak jauh beda. Maka diperlukan latihan terus-menerus untuk itu. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran hari ini dibungkus dalam kerangka pengajaran kepada para murid.
Seperti yang Yesus katakan, menjadi muridnya berarti harus siap membenci orang-orang yang bahkan paling dekat memikul salib setiap hari dan mengikutinya. Menjadi muridnya berarti mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Bahkan harta benda yang adalah berkat darinya hanya menjadi sarana supaya orang sampai kepada Dia yang kuasa memberi dan kuasa mengambil. Saudara yang terkasih, kita diingatkan hari ini bahwa harta kekayaan yang kita miliki adalah sarana untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Fokus mengikuti jalan Kristus adalah yang utama di atas segalanya. Yang tidak fokus akan sangat mudah menjadi barisan orang-orang dursila, yang jahat, dan laskar pendosa. Pertanyaannya untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih, mau menjadi laskar pendosa atau laskar Kristus? Tentu saja laskar Kristus. Maka mari kita harus mengendalikan segala sesuatu yang kita miliki, dan bukan kita yang dikendalikan oleh milik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas kelengkapan hidup yang boleh aku nikmati. Ajarilah aku untuk mampu membantu orang lain juga menikmati dan mensyukuri hidup mereka. Semoga karena kesadaran menjadi murid-Mu, aku berani menolong sesamaku. Ajarilah aku agar aku mampu menjadi murid-Nya yang setia sampai akhir. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.